Halo semuanya, pada tutorial Flutter kali ini saya akan mencoba membuat proses login dengan menggunakan shared preference. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah project baru, namanya di sini Flutter SP ya, atau Flutter shared preference seperti itu. Lalu kemudian di sini untuk di main Dart-nya saya sudah membuat codingan untuk layout form loginnya, yang seperti bisa kita lihat di sini di emulatornya sudah tampak ya untuk form loginnya. Dan untuk form yang pertama ini itu dia digunakan untuk menginputkan nama lengkap, dan juga untuk yang form input yang kedua ini digunakan untuk menginputkan passwordnya. Oke, karena di sini saya menggunakan shared preference, saya sudah mengimport untuk library-nya, dan sebelumnya itu harus diinstal terlebih dahulu di pubspec.yml seperti itu. Ini untuk nama library-nya ya, shared preference seperti ini. Kemudian setelah itu kita langsung saja membuat proses loginnya kayak gimana. Baik, kita langsung aja buat seperti ini. Jadi di sini untuk masing-masing form loginnya saya udah kasih controller ya, yang dimana fungsinya untuk menangkap inputan yang dilakukan oleh user, baik itu baik itu form input untuk nama lengkap dan juga form input untuk yang password. Untuk untuk menangkap inputan yang dimasukkan oleh user, input data yang dimasukkan oleh user, itu kita gunakan new text editing controller yang dimasukkan dalam variabel nama lengkap, dan di sini dia dipasang di sini ya. Oke, baik, kita langsung saja. Nama lengkap, password ini digunakan untuk menangkap input value yang dilakukan oleh user seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini saya membuat proses loginnya. Kita buat sebuah metode untuk proses login, namanya save data sf aja. Maksudnya save data shared preference seperti itu. Bukan save data sp, atau save data aja deh seperti itu. Kemudian di sini kita sambung dengan asynchronous seperti ini. Lalu kemudian kita panggil library ini, kelas yang ada dalam library ini kita panggil dengan menggunakan seperti ini, final local storage seperti ini. Kemudian kita kasih await shared preference, kemudian di sini get instant seperti ini. Lalu kemudian di sini tiap kali user memasukkan data di sini, entah itu nama lengkap ataupun password, kita simpan dulu dalam local storage dengan menggunakan shared preference. Kita langsung input aja, simpan aja datanya local storage. Kemudian karena ini dua-duanya berupa string, kita buat dua kali aja deh. Di sini set string, kemudian di sini key-nya itu kita kasih nama aja deh, nama user ya, nama user. Untuk value-nya ini kita ambil dari sini, nama lengkap. Oke, nama lengkap dot text, kemudian to string seperti ini. Lalu kemudian sekali lagi kita local storage set string, kemudian key-nya itu pass user ya, maksudnya password user. Untuk value-nya kita ambil dari sini, yang dari password yang dimasukkan oleh user dot text, kemudian to string seperti ini. Oke. Lalu kemudian sesudah disimpan, ini untuk menyimpan ya. Kemudian ketika user itu mengklik atau men-tap tombol login ini, kita cek dulu nih apakah si form input ini dia ada datanya atau enggak. Kalau misalkan nggak ada datanya, ya berarti jangan dibiarkan login seperti itu ya. Kalau misalkan ada datanya, nama lengkapnya, nama usernya udah dimasukkan, passwordnya juga udah dimasukkan, ketika di tab loginnya baru dia boleh masuk seperti itu. Sederhana aja kita buat seperti ini untuk
validasinya kita menggunakan if else, yang dimana if ini kita akan cek untuk yang nama lengkap ini, kita copy, simpan di sini, dot text jika dia sama dengan kosong seperti ini, kita dua mengeceknya, nama lengkap dan juga password. Begitupun dengan password, jika dia kosong seperti ini, maka kita cukup tampilkan di konsol log aja di sini. Kita tampilkan pesan berupa seperti ini, tidak bisa login seperti ini. Oke, titik koma. Lalu kemudian di else-nya ini ketika si nama lengkap dan passwordnya itu sudah diisi, itu kita langsung arahkan saja navigator of context di sini, push replacement, kemudian new route-nya ini titik koma dulu. Ini material page route, kemudian di sini konteks kita langsung arahkan ke home login.dart. Oh ya, sebelumnya di sini untuk home login.dart-nya saya sudah buat ya. Kita langsung arahkan dulu ke home login. Oke. Dan di home login ini codingannya seperti ini. Oke, simple. Dan di sini dia ada variabel nama dan password, yang dimana nanti di sini dia akan menerima parameter dari sini. Oke. Di sini kita masukin dulu. Sebentar. Di sini kita tampung dulu untuk datanya. Misalkan di sini string di sini nama user sama dengan itu di sini tuh nama user, berarti kita langsung gini, local storage get string, kita panggil key-nya, ini nama user yang pertama. Oke, titik koma, kemudian kita buat lagi string, nama variabelnya itu misalkan pass user aja, sama dengan di sini local storage get string, key-nya itu password user yang ini, kita kopikan paste di sini, titik koma. Dan kemudian untuk nama user dan password user ini kita masukkan ke sini sebagai parameter untuk data login di sini ya. Jadi nanti dia akan muncul siapa nih yang loginnya, seperti itu. Oke. Kemudian seperti itu. Kemudian di sini di home loginnya control space, ini ada nama, kita masukkan yang ini. Oke, lalu kemudian control space lagi di sini, passwordnya kita masukkan yang ini. Oke. Dan nanti untuk di home login dia akan ditampilkan untuk data loginnya itu seperti ini ya. Oke, nama dia, widget nama dia dari sini ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja tes. Kita langsung mulai dari awal dulu. Ini stop dulu, kita langsung run lagi seperti itu. Kita tunggu beberapa saat. Oke, baik, di sini sudah muncul untuk tampilannya. Kita langsung aja coba. Di sini untuk yang form input yang pertama ini digunakan untuk menginputkan data nama ya. Misalkan di sini namanya Rizal seperti ini. Lalu kemudian passwordnya di sini misalkan 1234. Kita langsung login. Oke. Sepertinya di sini di loginnya, di tombolnya belum oh iya, di sininya belum dipanggil ya untuk proses loginnya. Ini langsung kayak gini aja, kita panggil metode yang ini, save data. Oke, kita copy aja, kita masukkan ke sini. Sip, kita langsung di sini reload seperti itu. Kita reload dulu. Oke, sudah selesai. Kita coba lagi. Rizal, kemudian di sini misalkan 12345 aja, kita cek login, coba tes loginnya. Oke, berhasil. Dan di sini sudah tampil ya nama Rizal, password 12345, yang dimana data itu berasal dari sini. Oke, seperti itulah untuk tutorial login dengan menggunakan shared preference di Flutter. Semoga bermanfaat. Terima kasih.